Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihah semuanya. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelumnya Bu Guru ucapkan dulu barakallah kepada kalian semua yang sudah naik kelas 2. Barakallah solih-solihah. Semoga di kelas 2 ini kalian semakin semangat dan semakin rajin ya dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sayang, eh, hari ini kan kita belum dapat buku ya. Kalian kan belum mengambil buku ke sekolah karena sedang ada PPKM dari pemerintah. Kita harus mematuhi peraturan itu ya sayang ya. Semoga nanti pandeminya segera berakhir dan kita semua bisa sekolah lagi. Amin. Nah, karena belum ada bukunya, nanti silahkan disimak materi dari Bu Guru dengan baik ya. Oke. Nah, Bu Guru buka dulu. Tadi Bu Guru sudah salam ya. Nah, kalian sekarang sudah naik kelas 2 nih sayang. Nah, untuk teman-temannya Siti sekarang bertambah satu lagi loh. Bu Guru kenalin dulu ya. Kalau waktu kelas 1 dulu kalian kenalnya kan hanya Udin, Beni, kemudian Dayu, Lani, kemudian ada Edu. Ya kan? Nah, sekarang karena sudah naik kelas 2 nih, temennya Siti nambah lagi satu muslimah namanya Meli. Ya, betul. Berarti teman Siti sekarang ada berapa? Yuk dihitung yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh dengan Siti. Sekarang teman Siti bertambah satu lagi. Namanya Meli. Oke. Kemudian, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, sekarang semuanya ikuti Bu Guru ya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk. Sikap berdoa. Gimana sikap berdoanya? Masih ingat ya waktu dulu kelas 1? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan membaca doa bersama-sama kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sekarang sebelum kita belajar, Bu Guru minta tolong kalian untuk siapkan buku tulis tematiknya ya sayang dan alat tulisnya tentunya ya. Nah, kemudian sambil siapin buku sama alat tulis, Bu Guru mau ingatkan lagi ya sayang ya, agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan tentunya juga di air yang mengalir ya. Kemudian jaga jarak dengan orang lain. Kemudian kalau misalkan nanti bisa tatap muka di sekolah, nanti kalian juga tidak boleh pinjam meminjam alat tulis ya. Oke. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Tentang hidup rukun. Kalau di subtema 1 ini, kita akan belajar hidup rukun di rumah. Oke. Kita masuk ke pemetaan KD ya sayang ya. Pertama ada matematika, nanti kalian hari ini akan belajar tentang menentukan lambang bilangan ya. Nanti ada banyak itu tumpuk-tumpukan kubus atau nanti benda konkret, nanti kita akan menghitung, kemudian kita akan menuliskan lambang bilangannya. Ya, kemudian
Bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang ungkapan ya. 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu. Kemudian SBDP nanti kita akan belajar KD 3.2 tentang mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nanti kita nyanyi ya biar tahu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Kemudian diharapkan juga kalian nanti dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks. Kemudian nanti juga kalian diharapkan dapat menyatakan kumpulan objek, menghitung benda-benda itu tadi toh. Kemudian membaca bilangan dengan tepat, kemudian membedakan panjang pendek bunyi pada lagu ya. Nanti kita akan bedakan, kemudian kita nyanyi sama-sama. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Nah, kemudian kita lihat ada di halaman 1 dan 2, di situ ada hidup rukun. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan hidup rukun. Apakah kamu hidup rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Tentu iya ya sayang ya. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Pasti iya. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Di mana coba? Iya, betul. Di mana saja? Di sekolah, di rumah, dengan anggota keluarga, kemudian di lingkungan sekitar masyarakat kita. Kita juga harus hidup rukun nih dengan bekerja bakti, misalkan. Kemudian kita lanjut ya di halaman 2. Nah, di sini hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ayo gimana? Supaya nanti kalian dengan teman-teman dengan anggota keluarga kalian di rumah bisa rukun, tidak saling bertengkar, tidak saling mengejek. Gimana tuh? Nih, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku, ayo coba. Bisa kasih jawaban? Iya, boleh saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Pasti nanti di keluarga kalian akan tercipta hidup rukun ya. Gak akan ada yang bertengkar, gak akan ada yang saling mengejek kalau kita saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antara anggota keluarga. Dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan adik harus saling menyayangi, menghormati ya sayang ya. Coba kalau kalian sama adiknya aja nggak sayang, pasti nanti akan terjadi pertengkaran kan? Entah itu rebutan mainan atau rebutan apa, pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bertengkar tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia memahami ungkapan. Nah, nanti kalau kalian udah punya bukunya, dibuka bukunya halaman 3 di pembelajaran 1. Nah, di situ ada teks. Yuk, kita simak teksnya. Kalian simak ya, Bu Guru akan baca. Bu Guru mulai ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, pada teks bacaan tadi, nih di sini nih, ada ungkapan, perhatikan dan pahami artinya. Nah, ungkapannya yang seperti apa, Bu Guru? Yang dicetak miring nih. Ada buah tangan, kemudian ada buah hati. Ini termasuk ungkapan ya. Nah, buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh ya. Kemudian buah hati itu adalah anak. Nah, dua ungkapan ini silakan kalian hafalkan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Guru tanyakan ya. Buah tangan artinya oleh-oleh Bu Guru. Nah, gitu ya nanti ya.
waktu pertemuan selanjutnya. Kemudian buah hati itu adalah anak. Kalian adalah buah hati orang tua kalian kan? Sama, Bu Guru juga. Nah, kemudian di sini perhatikan kata-kata yang dicetak miring. Tadi yang sudah Bu Guru sampaikan ya, ini miring, buah hati, dan buah tangan. Nah, yang dicetak miring itu termasuk ungkapan. Ungkapan itu apa, Bu Guru? Nah, di sini dijelaskan nih. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, contohnya ini. Buah tangan, bukan buah yang dibawa di tangan ya, tetapi buah tangan itu adalah oleh-oleh. Kemudian buah hati, buah sama hati digabungkan, bukan, tapi itu merupakan kata ungkapan ya. Buah hati itu artinya adalah anak. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, di sini kalian diminta untuk melanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tadi. Nih ada ayah kasih oleh-oleh sama Mutiara dan Udin. Nih lihat, anak-anak ayah membawa buah tangan. Nah, terus Udin gimana tuh jawabnya ya? Terima kasih ayah, alhamdulillah Udin dapat mainan. Kemudian Mutiara, terima kasih ayah, alhamdulillah Mutiara dapat buku cerita. Wah, pasti senang banget ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo bermain peran. Nah, di sini peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Nah, ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Yang ini tadi ya, buah tangan. Ya. Kalian silakan nanti praktek di rumah dengan orang tua kalian ya, dengan ayah, bunda, atau dengan kakak ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita belajar matematika ya, cara menghitung bilangan cacah. Nah, sekarang materi ini ada di halaman 5. Nah, di sini ada kan, Mutiara menyimpan buku, hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunannya, nih rapi banget ya bukunya Mutiara ya, supaya mudah menghitung kalau bukunya rapi. Kemudian, di sini ada contoh di halaman 5, ayo berlatih. Di situ ada satu kelompok sama dengan satu puluhan nih. Ada satu tumpuk buku, ini isinya adalah 10. Kalau 5 tumpuk ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50 buku. Kemudian ditambah satuannya ini yang satu tumpuk ini berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 50 ditambah 7 ada 57 buku. Ini kita seperti mengulang materi kelas 1 ya sayang ya. Tetapi di kelas 1 materinya belum sampai ratusan. Tapi kalau sudah kelas 2 ini sudah sampai ratusan. Nggak apa-apa ya, bismillah. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 6 dan 7. Di sini sama ya, seperti tadi contoh di depan. Ada 7 tumpuk, berarti 70. Kemudian ditambah satuannya ada 7, 77. Nah, kalau ada 10 tumpuk, Bu Guru, berarti ada 10 kali 10 dong, berarti 100. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dengan benda konkret, kita belajar dengan menggunakan kubus satuan yang Bu Guru sampaikan sebelumnya tadi ya. Nih ada kubus satuan. Satu kubus ini berarti satu kubus satuan. Kalau sudah ditumpuk tinggi seperti ini berarti dia ada 10. Nah, kalau sudah satu papan ini, nih ada satu papan ya. Satu papan ini adalah gabungan dari 10 tumpuk tadi. Jadinya dia adalah 100. Kalau satu papan berarti 100. Kalau dua papan 200. Kalau tiga papan 300. Oke, good. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada satu papan, berarti 100, kemudian ditambah 3 tumpuk, berarti 30, kemudian ada satuan ini 8, berarti ada 100 ditambah 30 dan ditambah 8, hasilnya adalah 138. Kemudian kalau ditulis dengan huruf 3, 138. Tidak boleh ya, misalkan 138. No, salah. Tetapi yang benar harusnya 138. Oke, sampai sini paham? Kita sudah belajar menghitung benda konkret. Kemudian yang kedua ini kita belajar menghitung kubus. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang latihan soal ya, di halaman 8 itu kalian bisa lihat di layar. Nah,
Seperti contoh Bu Guru tadi ya, nomor 1, 2, dan 3 silakan dikerjakan. Kalian cukup tulis jawabannya saja di buku tematik kalian. Ada 3 soal ya. Kemudian, karena soalnya hanya 3, Bu Guru tambah 2 lagi ya, ada soal tambahan 2. Nah, ini dia soal tambahannya. Ini soal utamanya ada 3, kemudian ada soal tambahan 2 ya. Wajib untuk dikerjakan semuanya. Kalau yang soal tambahan, silakan kalian tulis soalnya ya. Kalau yang soal utama 1, 2, 3 ini kalian tidak perlu untuk menuliskan soalnya. Langsung jawabannya aja seperti yang soal nomor 4 dan 5. Tetapi untuk soal tambahan 4 dan 5, kalian wajib untuk menulis soalnya ya sayang ya. Oke, paham semuanya? Nah, nanti silakan kalian boleh minta bantuan orang tua ya sayang ya. Minta tolong dibukakan soalnya. Begitu. Kalau nanti kalian belum jelas penjelasan Bu Guru, kalian bisa WA ya atau bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Bu Guru, saya belum paham yang ini. Gitu ya sayang ya. Paham semuanya ya. Ini nomor 1 ada 1 papan berarti 100. Nomor 2 ada 1 papan berarti 100 lagi. Nomor 3 2 papan berarti 200. Nanti di bawahnya gambar ini balok kubusnya ini. Oh, kok balok kubus? Kubus satuannya silakan kalian tulis ya. Oke, silakan ditulis dulu sebentar. Bu Guru tunggu ya, 1 menit. 1 menit, only 1 minute. Oke, sudah. Nah, kalau sudah berarti Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, sekarang SBDP tentang panjang pendek lagu, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Ya, Pak Dal. Oke, sekarang ikuti Bu Guru ya. Bu Guru kasih contoh dulu. Ini harusnya bukan yang, bukannya tapi bukan yang. Bu Guru nyanyi dulu ya. Silakan kalian lihat liriknya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Oh ya, yang bekerja ini liriknya jadi belajar ya, kemudian bukannya itu jadi bukan yang. Bu Guru ulangi lagi ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, itu dia nadanya. Nah, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Yuk, lagi yuk. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Ayo, yang panjang yang mana? Iya benar, yang sombong. Bongnya ini panjang ya. Kalau yang pendek berarti bukan yang itu pendek. Bukan yang congkak itu juga pendek ya. Bukan yang sombong. Bukan. Nah, itu juga agak panjang tuh. Bukan agak panjang. Jadi kalian bisa belajar nyanyi ini ya di rumah ya, dihafalin. Nah, ini dia. Nanti kalau kalian sudah punya bukunya bisa kasih tanda di bawahnya. Bukan yang congkak. Berarti kasih tanda apa nih kalau pendek? Bulat-bulat hitam semua ya. Terus bukan yang sombong. Nah, berarti yang dikasih garis bawah bu ini sama bong ini ya. Bukan yang sombong. Iya kan? Panjang, ini panjang. Oke, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya, pakai lagu nih. Sekarang kita mulai ya.
Kalian nanti bisa hafalkan di rumah ya sayang. Kalau sudah hafal, divideokan, minta tolong orang tua. Kemudian kirimkan dong videonya ke Bu Guru ya. Oke, paham semuanya? Oke, kalau sudah paham berarti Bu Guru lanjutkan ya. Nah, tugas hari ini sayang, apa Bu Guru tugasnya? Yang pertama, tadi mengerjakan latihan soal matematika di halaman 8 yang tadi loh ada 3 soal utama dan 2 soal tambahan yang kalian harus tulis soalnya. Tulis soalnya. Tulis jawabannya yang 3 soal utama tadi di buku tematik kalian masing-masing ya dan 2 soal tambahan ditulis soalnya dan dikerjakan di buku tematik juga ya. Kemudian yang kedua adalah menghafalkan lagu Perama dan Sopan. Kemudian divideokan, lalu kirimkan ke Bu Guru ya. Nah, tugas semuanya dikumpulkan ke Bu Guru via Wapri ya. Maksimal Bu Guru tunggu bukan hari ini ya sayang ya, tapi besok hari Rabu pukul 9 malam ya. Nah, nanti jika dalam proses mengerjakan kalian ada kendala, misalkan, Bu Guru, aku belum bisa mengumpulkan besok hari Rabu, misalkan, karena sakit atau apa, ada kendala yang lain, boleh sampaikan ke Bu Guru ya sayang ya. Jangan diem aja ya. Nanti setiap pekan akan Bu Guru infokan siapa saja yang belum mengerjakan tugas selama 1 pekan ini ya. Sudah mulai kelas 2, jadi mengerjakan tugasnya harus lebih rajin ya. Harus lebih tertib mengumpulkan tugasnya. Oke sayang, paham ya? Nanti bisa minta bantuan orang tua dalam mengerjakan. Oke, selanjutnya. Nah, karena materi sudah selesai, tugas juga sudah Bu Guru sampaikan, berarti alhamdulillah sayang untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan semoga kalian semua bisa memahami pelajaran yang Bu Guru sampaikan dengan baik ya. Amin. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Tentunya ibadah juga ya. Barakallah semuanya. Dan Bu Guru mohon maaf ya sayang apabila hari ini dalam menyampaikan materi ada salah dan kekurangan. Bu Guru mohon maaf. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca. Ayo, masih ingat gak kalau tutup pelajaran kita baca apa? Yes, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk, bersama-sama. Tangannya diangkat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dadah, dadah, dadah. Bye.